Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi insan mulia anti galau. Salam duit. Semoga kita semua tetap kaya ilmu, kaya harta, dan kaya hati. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang moral dan etika kepemimpinan. Bagaimana seharusnya seorang dalam memimpin organisasi maupun instansinya, bagaimana seharusnya moral dan etika mereka. Baik, perkenalkan diri, saya Syaiful Huda Ibnu Mas'ud, founder Insan Mulia dan inspirator anti galau. Nah, kita mulai dari sini. Slide pertama kita adalah sebuah taujih tentang sebuah kepemimpinan. Setiap pemimpin akan dimintai tanggung jawab. Jadi tugas seorang pemimpin memang luar biasa berat. Selain nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang penguasa adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang wanita adalah penanggung jawab dalam rumah suaminya dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Seorang pelayan adalah penanggung jawab dalam harta majikannya dan akan ditanya tentang tanggung jawabnya. Dalam Sahih Bukhari, sabda Rasulullah SAW. Kita mulai dari moral. Apa itu moral? Moral berasal dari bahasa Latin, yakni mors, kata jamak dari mos yang berarti adat kebiasaan. Bahasa Indonesia, moral diartikan sebagai susila. Moral adalah hal-hal yang sesuai dengan ide-ide yang umum diterima tentang tindakan manusia, mana yang baik dan mana yang wajar. Inilah moral. Lalu apa itu etika atau ethics? Dari segi etimologi, ilmu asal usul kata, etika berasal dari bahasa Yunani ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat. Wataknya ini ya, ethics. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika berarti ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak. Nah, ilmunya. Sedangkan etika menurut filsafat dapat disebut sebagai ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran. Etika adalah sistem nilai pribadi yang digunakan memutuskan apa yang benar atau apa yang paling tepat dalam suatu situasi tertentu. Memutuskan apa yang konsisten dengan sistem nilai yang ada dalam organisasi dan diri pribadi. Kemudian kita masuk ke kepemimpinan. Kepemimpinan adalah perilaku dari seseorang ketika dia mengarahkan kegiatan-kegiatan dari kelompoknya ke arah pencapaian tujuan menurut Hemphill dan Cons. Menurut Stockdale, kepemimpinan adalah hubungan kerja antara anggota-anggota kelompok di mana pemimpin memperoleh status melalui partisipasi aktif dan dengan memperlihatkan kemampuannya untuk melaksanakan tugas kerja sama dengan usaha mencapai tujuan. Menurut Jennings, kepemimpinan adalah cara interaksi dengan orang-orang lain yang merupakan suatu proses sosial yang mencakup tingkah laku pemimpin yang diangkat. Jadi kita simpulkan, bisa kita simpulkan bahwasanya kepemimpinan adalah suatu seni dan ilmu untuk mempengaruhi orang lain atau orang-orang yang dipimpin sehingga dari orang-orang yang dipimpin timbul suatu kemauan, respek, kepatuhan dan kepercayaan terhadap pemimpin untuk melaksanakan yang dikehendaki oleh pemimpin atau tugas-tugas dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, itulah tadi tentang etik, moral dan kepemimpinan. Lalu siapa pemimpin itu?
Pemimpin adalah seorang yang dipandang memiliki kelebihan dari yang lainnya untuk jangka panjang maupun jangka pendek dengan kewenangan dan kekuasaan dalam situasi tertentu. Memimpin atau leading atau lead adalah kegiatan di mana individu-individu atau kelompok dipandang oleh satu atau lainnya untuk mengarahkan dalam pencapaian tujuan walaupun tujuan itu merupakan tujuan individu. Etika moral kepemimpinan. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu moral, apa itu etika, apa itu kepemimpinan. Sekarang kita gabungkan apa itu etika, moral, kepemimpinan. Moral kepemimpinan adalah tentang membedakan yang benar dari yang salah dan melakukan yang benar, mencari perilaku yang adil, jujur, baik, dan benar dalam mencapai tujuan dan memenuhi tujuan. Sedangkan etika kepemimpinan adalah sejumlah sifat-sifat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin agar kepemimpinannya dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan sesuai norma dan nilai yang berlaku. Baik, perbedaan moral dan etika. Moral digunakan untuk perbuatan individu yang sedang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk sistem nilai yang ada. Kalau moral itu untuk orangnya, kalau etika untuk sistem nilai yang ada. Berarti organisasinya juga berarti pakai etika. Moral terbentuknya dipengaruhi keluarga dan masa lalu seseorang. Sedangkan etika terbentuknya dari berbagai hal, bisa budaya, agama, kelompok, dan sebagainya. Moral sifatnya lebih ke individual, sedangkan etika sifatnya berlaku dalam sebuah kelompok. Moral sifatnya bisa berubah dengan cepat, sedangkan etika dapat berubah saat dalam kelompok terjadi perubahan. Nah, ini perbedaan antara moral dan etika. Nah, 4 perilaku kepemimpinan yang beretika. Setidaknya ini yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin yang beretika. Yang pertama, jujur dan dapat dipercaya serta memiliki integritas dalam berhubungan dengan orang lain. Perhatikan semua pemangku kepentingannya, membangun komunitas, dan menghormati individu. Faktor-faktor yang berkontribusi pada perbedaan etika: tingkat keserakahan, kerakusan, ketamakan pemimpin, tingkat perkembangan moral, hak pemimpin, situasi, karakter pemimpin, dan kebutuhan motivasi. Nilai kepemimpinan yang perlu dimiliki seorang pemimpin: integritas dan moralitas, tanggung jawab, visi pemimpin, kebijaksanaan, keteladanan, menjaga kehormatan, beriman, kemampuan berkomunikasi, komitmen, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Etika dalam kepemimpinan: menjaga perasaan orang lain, memecah masalah dengan rendah hati, menghindari pemaksaan kehendak tetapi menghargai pendapat orang lain, mengutamakan proses dialogis dalam memecah masalah, selalu berbicara dengan para anggota organisasinya, menanggapi suatu masalah dengan cepat dan sesuai dengan keahlian, menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki, mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Karakteristik etika dan moral seorang pemimpin: harus jujur, berkeadilan, melayani orang lain, menjadi teladan, berani mengambil keputusan dengan bijak. Inilah setidaknya sifat kepemimpinan Rasulullah. Siddiq, artinya selalu benar, memberikan contoh yang terbaik, amanah, dapat dipercaya, tabligh, selalu menyampaikan informasi dengan jelas, tepat kepada para pengikutnya, dan juga cerdas, fadhon. 5 level dalam kepemimpinan. Level yang pertama, ini menurut John C. Maxwell, yaitu level posisi. Seorang pemimpin akan diikuti karena
dia posisinya, karena posisi pemimpin itu. Jadi karena hanya sekedar posisinya, dia sebagai seorang pemimpin, berarti sebagai pengambil keputusan tertinggi. Kemudian permission, orang mengikuti seorang pemimpin karena mereka menginginkannya. Nah, ini ada sedikit kesadaran. Kemudian production, orang mengikuti seorang pemimpin karena apa yang sudah Anda kerjakan untuk organisasi. Ini berarti ada rasa penghormatan, penghormatan, tidak hanya sekedar segan tapi juga hormat. People development, orang mengikuti Anda karena apa yang sudah Anda lakukan untuk mereka. Nah, ini timbal balik. Level kelima, pinnacle. Orang mengikuti Anda karena apa yang Anda representasikan. Berarti memang kegiatan atau akhlak dan moralitasnya setiap harinya, sehingga orang lain mengikuti karena moral dan etikanya yang baik. Tipe-tipe kepemimpinan. Ada kepemimpinan yang karismatik, sosok yang memiliki kepribadian yang kuat, menghargai nilai-nilai positif, dan mampu mengubah arah pandang karyawannya untuk menjadi lebih baik lagi. Kita coba lihat, ini ada dua jenis minuman. Yang pertama kita pastinya sudah tahu semua, yang sebelah kiri, yaitu Aqua, kita nyebut merek. Yang satu adalah Equil, hijau warnanya. Ini adalah sama-sama mineral water. Ini air mineral, yang Equil juga air mineral. Kalau Aqua ini sering kita jumpai karena dijual juga di toko-toko dekat rumah kita, selain dijual di kafe-kafe maupun hotel-hotel berbintang. Namun Equil ini khusus, tidak dijual di toko-toko di dekat rumah kita. Nah, inilah sebetulnya karisma. Jadi ketika kita mampu mengemas diri kita baik secara konten maupun konteksnya, kita mampu menempatkan diri kita dengan baik, maka kita akan ditempatkan di tempat terbaik dengan nilai yang mahal. Itulah karisma. Kepemimpinan otoriter. Saat terciptanya kepemimpinan otoriter, bos sebagai pemegang kekuasaan tertinggi akan membuat keputusan, peraturan, dan prosedur berdasarkan pemikirannya. Lingkungan kerja dengan kepemimpinan otoriter sangat bisa diandalkan saat mengambil keputusan, namun tidak memberikan keleluasaan kepada karyawannya. Ini contoh kepemimpinan otoriter. Jadi bos itu berkuasa atau pemimpin berkuasa untuk mengatur, membuat keputusan. Ini termasuk the bad kepemimpinan, kepemimpinan yang buruk. Kemudian kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis akan melibatkan banyak kontribusi karyawan dalam mengambil keputusan. Tipe kepemimpinan ini akan menawarkan komunikasi aktif dua arah antara pemimpin dan karyawannya. Kemudian kepemimpinan delegatif. Para pemimpin memberikan wewenang bagi anggotanya dalam mengambil keputusan. Namun tipe kepemimpinan ini memiliki kelemahan, yaitu kecenderungan antar anggota untuk saling menyalahkan keputusan yang telah dibuat. Yang kelima, kepemimpinan transformasional. Tipe kepemimpinan transformasional berkaitan erat dengan perubahan dalam diri pemimpin maupun para anggotanya. Kepemimpinan ini mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Kemudian kepemimpinan visioner. Visioner memiliki arti orang yang memiliki pandangan atau wawasan ke depan. Dengan kepemimpinan visioner, para pemimpin selalu berusaha mewujudkan visi misi yang dibuat oleh perusahaan. Selain itu, pemimpin ini selalu berinovasi dalam mencapai target yang telah ditentukan. Kemudian yang ketujuh, kepemimpinan liberal.
Para pemimpin akan memberikan kebebasan kepada anggotanya untuk menyelesaikan semua tugasnya demi kenyamanan anggota. Hal ini dilakukan agar segala tugas yang diberikan bisa cepat selesai. Yang kedelapan, kepemimpinan pembinaan. Pemimpin akan mengawasi dan mengajari para anggotanya dengan penuh dan mengatur hasil yang akan dicapai perusahaan. Seorang pemimpin yang membina anggotanya juga akan memberikan motivasi untuk mendorong para karyawannya mencapai tujuan perusahaan dengan keahlian mereka. Yang kesembilan, kepemimpinan situasional. Kepemimpinan situasional adalah suatu kondisi ketika pemimpin bertindak berdasarkan lingkungan dan situasi kerja. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh seorang pemimpin situasional, yaitu mengarahkan langsung, memberikan pelatihan kepada karyawan, mendukung karyawan, dan melakukan delegasi. Yang ke-10, kepemimpinan transaksional. Ibarat seorang pembeli, seorang pemimpin transaksional akan memberikan tugas kepada karyawannya. Imbalan karyawan kepada pemimpinnya adalah tugas-tugas yang sudah diselesaikan. Garis komando sudah jelas diberikan dan harus diselesaikan dengan baik. Kepemimpinan tim. Pemimpin yang satu ini dibentuk dari hasil diskusi bersama dalam sebuah tim. Seorang pemimpin mampu untuk bekerja sama dengan tim untuk mencapai visi misi yang telah disepakati. Nah, itulah tadi 11 tipe kepemimpinan. Pedoman untuk mengevaluasi etika keputusan. Apakah ini benar? Apakah ini adil? Siapa yang terluka? Keputusan bisa dipertanggungjawabkan. Apa yang akan Anda katakan kepada keluarga Anda atas apa yang Anda lakukan? Bagaimana rasanya? Cara-cara yang dapat dilakukan agar menjadi seorang pembuat keputusan yang baik. Taklukkan rasa takut berbuat kesalahan. Asah kemampuan problem solving Anda. Tetapkan deadline. Backup keputusan Anda dengan data dan dukungan dari coworker. Apapun hasilnya, be firm with your decision. Jadi tetap pada keputusan Anda. Kemudian etika dan moral dalam kepemimpinan. Jika seorang pemimpin taat pada etika, maka akan menghasilkan moral yang baik. Jika seorang pemimpin peduli dengan etika dan moral pada dirinya, maka ia akan selalu bersikap jujur, amanah, adil, dan selalu melihat kepentingan orang lain di atas kepentingan pribadi. Beretika dalam kepemimpinan akan mempengaruhi suksesnya kepemimpinan jangka panjang. Etika, moral, dan kepemimpinan 3 hal yang tidak dapat dipisahkan. Terima kasih. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.